Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyami lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza sumtum falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para guru, para asatiz wal asatizat, guru saya, guru kita bersama, al mukarram wal muhtaram al ustadz Abdus Somad, para asatid yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, ketua DKM Musalla Matlabul Falah beserta para pengurus dan jajarannya, aparatur pemerintahan desa yang hadir, Bapak RW, Bapak RT, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak serta ibu-ibu, adik-adik remaja rahimakumullah, yang alhamdulillah subuh pagi ini kita bersama-sama bisa hadir di Mushola Matlabul Falah. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap disampaikan kepada beliau yang mulia, suri teladan kita, panutan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada keluarga beliau, zuriyah beliau, para sahabatnya, para tabi'in, pengikut tabi'in. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita istiqomah mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Gimana Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada yang sakit, ada? Badan sakit badan? Kantong sakit kantong? Kantong pilek. Masukin mixagrip atau kantongnya ya. Bapak hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, sudah ada pada hari puasa yang ke-25 ini ya. Kecepatan ya. Lebaran dikit puasa. Kalau nggak salah hitung ini hari ke-13 ya, kalau nggak salah ngitung. Jadi kita terawihnya udah 13 kali, puasanya baru mau mulai nih, baru start nih. Terbit fajar bersamaan dengan masuk waktu subuh, kita mulai puasa hari ke-13. Semoga amal ibadah kita, puasa kita, tadarus kita, tarawih kita, infak, sedekah, silaturahmi, amaliyah ibadah yang lainnya di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan di hadapan Allah. Allah terima, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, jamaah Mushola Matlabul Falah rahimakumullah. Diisyaratkan di dalam Al-Quran bahwa kita orang beriman
yang melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan ini agar menyelesaikan tugas kita, kewajiban kita ini 1 bulan penuh puasanya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kita jauh-jauh hari nungguin bulan Ramadan. Emang nungguin apa? Nungguin mudik ya. Kita jauh-jauh hari ngedoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Pengen kita berkah Rajab, berkah Sya'ban sampai di bulan Ramadan. Udah ada sekarang kita di bulan Ramadan. Maka jauh-jauh hari kita mengazamkan diri, membulatkan tekad, saya akan berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Bapak-bapak jangan sampai ada yang kalah. Puasa full 1 bulan. Nanti isinya bisa jadi 29 hari, bisa jadi 30 hari. Enggak ada yang 31. Maksimal 30. Begitu pula ibu-ibu full 30 hari bisa, Bu? Iya dong. Saya mau punya tamu Pak Ustaz. Tamunya yang pakai jaket apa enggak? Leasing itu mah. Saya mau kedatangan tamu nginep di rumah saya 7 hari. Bagian 7 hari ge. Nanti selesai Ramadan diganti sama jumlahnya 30 hari. Jadi hitungan 1 bulan penuh itu berlaku bagi kita yang berkewajiban puasa, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, oleh karenanya isyarat Al-Quran walitukmilul iddata, agar engkau sempurnakan bilangan puasanya. Jadi kita sempurnakan puasa kita, jangan kalah kita puasa kecuali betul-betul bertemu dengan uzurnya, dengan rukshohnya gitu. Jangan nyari-nyari alasan. Udah tahu enak-enak gak ada kegiatan di rumah, pergi nyari jauh jadi perjalanan. Biar apa? Biar batal. Jadi kita seandainya pun orang yang lagi safar, kalau dia nggak payah dalam perjalanannya, maka lebih bagus berpuasa. Lain halnya kalau di perjalanannya payah, lelah, sehingga kalau dipaksakan berpuasa akan berbahaya. Nah itu kalau ada orang yang kepayahan dalam safarnya nggak berbuka, nah itu kalau nggak ngambil rukhsah kasihan. Enggak dipuji, enggak. Jadi harus ngambil rukhsah. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum. Orang-orang yang berpuasa beribadah di bulan Ramadan dengan berpuasa di dalamnya, dengan salat tarawih malamnya, satu salat yang tidak ada di bulan yang lain kecuali di bulan Ramadan. Ada kali orang sini, orang Matabul Pala, disamper terawih ngeles, enggak, saya mantap terawihnya bulan haji aja, nggak bisa. Bulan terawih mah adanya bulan Ramadan. Nanti saya mau dikodo aja nggak bisa. Odong-odong terawih karang lagi nganggur gitu, langsung ngerokok 20 bungkus lagi bulan habis. Yang ngerokoknya kebanyakan atuh. Jadi terawih mah adanya di bulan puasa, hanya di bulan puasa. Oleh karenanya capek-capek lemes-lemes kalau boleh pakai kita berangkat dari rumah supaya berjamaah di mushola Matlabul Falah. Sholat sendirian boleh nggak? Boleh-boleh aja, cuman kurang sedep, kurang gurih. Sholat sendirian mah doa nggak khusyuk. Coba kalau di mushola berjamaah enak, nikmat. Sholat sendirian kalau kita umpama ketinggalan sholat berjamaah di mushola, umpamanya ada yang pulang kerjanya kemalaman, sholat sendirian paling ngambil yang 8 rakaat. Cari dalilnya dulu, ini ada nih, iya, ngebut lagi. Jadi banyak alasan udah. Jadi yang terbaik, yang utama kita laksanakan sholat berjamaah, yang wajib maupun yang sunnah di mushola Matlabul Falah. Penuhi kewajiban kita, tugas-tugas kita. Orang-orang yang puasa, yang sholat tarawih, yang melaksanakan tadarus, infak, sedekah, berbuat baik, beramaliyah yang lain di bulan Ramadan,
Sesungguhnya orang itu tengah mengagungkan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita puasa ini sedang betul-betul menikmati, mensyukuri. Maka kalimatnya la'allakum tashkurun ujungnya. Jadi syukurnya orang-orang bertakwa ditandai dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan di bulan Ramadan. Kita latih diri kita. Sudah mah kita berjamaah sulit, di luar Ramadan puasa sulit, Senin Kemis ya kelewat mulu, apalagi puasanya padahal Senin kelewatin, Kemis kelewatin. Nah bulan Ramadan mah nggak bisa dilewati, ini kewajiban. Maka ketika kita mampu menunaikan itu, sesungguhnya kita sedang ada pada titian tangga-tangga menuju orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara syukur adalah ciri-ciri dari bagian ciri orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat ayat pertama la'allakum tattaqun, agar kita jadi orang bertakwa. Lalu disusul la'allakum tashkurun, agar kita jadi orang bersyukur. La'allahum yarshudun, yang berikutnya itu agar kita memperoleh petunjuk jalan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya jangan sampai kita batal puasa tadi, kita pertahankan. Batal ada dua, ada batal puasanya yang disebut kata para ulama mufatirat. Apa namanya? Mufatirat. Batal puasa ini, maka batal puasanya nggak sah dihitung, itu nggak sah puasanya, nggak masuk hitungan 1 bulan penuh. Umpamanya 1 bulan penuh nanti 30 hari, batal sehari kita, berarti nggak dihitung 30, cuman 29 hari karena batal puasanya. Yang batal itu ada pahalanya enggak? Ya enggak kan, enggak batal, udah batal puasanya. Tapi orang kalau sudah berniat puasa ternyata batal, mendapatkan kebaikan 1 penuh. Kalau terlaksana, kita niat mau puasa 1 bulan penuh, ternyata puasanya 29 hari atau puasanya batal 2 hari, tetap yang 2 itu punya nilai pahala kebaikan 1 penuh. Kalau tertunaikan 10 kebaikan, itu kita bicara di luar Ramadan. Lah kalau di Ramadan berlipat-lipat lagi. Batal kenapa? Karena mufatirat, melakukan perkara-perkara yang membuat batal puasa kita. Yang umum kita ketahui, makan dengan sengaja. Jadi makannya dengan sengaja. Kalau makannya nggak sengaja, ya nggak batal. Pokoknya kelupaan habis 2 bakul makan, nasinya kita tinggal sepiring, makan 2 bakul kan Ustaz. Atau makannya dipaksa orang, ditodong, makan nggak lu? Batal nggak lu? Ditodong sama teman kita, emang nunggu ditodong kok ya? Itu ditodong-todong ini kita. Jadi orang yang nggak puasa, dia sedang batal puasanya, udah dia batal ngajak temen, dosa tuh. Ngeluarin duit, ayo gua traktir, penting lu batal puasa, beliin mie ayam dah, umpamanya. Itu dia infak tuh Pak, dia ngeluarin uang, namanya infak tuh. Jadi ngeluarin uang, membelanjakan duitnya, infak namanya. Cuman infaknya bukan infak fi sabilillah itu namanya, tapi infak liyasuddu an sabilillah. Orang-orang infak dibelanjakan di jalan Allah untuk mensyiarkan agamanya Allah. Orang yang nggak bisa sahur diberikan makanan buat sahur, orang yang belum punya makanan buat buka diberikan makanan takjil buat buka. Ini mah orang siang hari diberikan takjil. Gue beli nasi padang buat traktir, yang penting temenin gue batal. Nah, ada nggak kira-kira yang begitu tuh? Ya jangan kencang-kencang lah, malu. Jangan kencang-kencang lah. Lah batal ngajak-ngajak. Ngajak-ngajak, nah uang keluar tuh, nasi padang 20.000. Itu namanya infak, cuman bukan fisabilillah itu infaknya, ngeluarin harta tuh, tapi liyasuddu an sabilillah, malah mencegah, menghalang-halangi orang berada di jalan Allah. Udah mah dia batalnya nggak uzur syar'i, emang awang puasanya, pakai ngajak-ngajak orang pula ya.
Jadi double-double dah tuh dosanya tuh. Nauzubillah min dzalik. Batal tuh kayak ning makan itu mufatirat. Atau ain-ain benda-benda yang nyata yang zahir yang masuk ke dalam lobang-lobang original. Ya dalam bahasa fikih namanya manfaz maftuh. Lubang-lubang yang terbuka yang asli, bukan bikinan. Maka di situ banyak para ulama nanti berpendapat mengenai suntikan dan sebagainya. Nah kita nggak ngebahas itu lah, kelamaan ini kalau bahas itu. Apalagi ada orang melaksanakan atau melakukan jima. Jima ini pekerjaan yang halal bagi suami istri mah. Kalau bukan di bulan Ramadan, di siang hari Ramadan jadi haram, nggak boleh. Malam hari boleh. Dihalalkan bagi kamu mempergauli istri di malam bulan Ramadan. Boleh bulan Ramadan. Ada yang ngebatalin kayak pakai begituan, iya. Lah nggak punya pasangan nyari kedebuk pisang kali. Yang punya pasangan, yang nggak mau jangan ngebatalin pakai begitu, apa ngebatalinnya? Ya. Jima dilakukan siang hari, maka di samping batal puasanya dia kena kafaroh. Kena kafaroh kudu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu karena memang lesu, penyakitan segala macam, kudu ngasih makan tuh sama fakir miskin, sama orang miskin tuh 60 fakir miskin mah. Jadi berat, pokoknya jangan seselodokan baik. Kalau bulan baik siang-siang kayak. Ibu-ibu kalau bapaknya udah mulai seladak kepret, puasa ini begitu. Termalam beberapa ronde kan gitu. Jadi itu jima yang tadinya boleh halal maka menjadi tidak boleh ketika kita sedang puasa. Saya memang udah batal Pak Ustadz. Tadinya kayak udah nggak puasa sama. Nggak serok bae udah batal. Batalnya kenapa? Karena sakit aja batal puasa. Gitu dilakukan juga nggak boleh. Dan banyak lagi. Itu semua tadi mufatirat yang membuat batal puasa kita sehingga kita nggak terhitung sah melaksanakan puasa, tapi kudu diganti nanti di luar Ramadan. Itu namanya mufatirat. Yang kedua ada namanya mubitats. Apa namanya? Mubitats. Perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasanya nggak batal secara rukun dan syarat. Nggak ada kewajiban mengganti di luar Ramadan. Sah puasanya, tapi nggak punya pahala, nggak punya nilai. Bibirnya pecah, badannya kurus. Ngapa bang kurus buat puasa kapan saya? Bukan puasa, orang punya beras kali. Kurus kering, mukanya layu, rambut yang tadinya hitam jadi beruban. Puasa apa? Itu bukan gara-gara puasa yang mikirin mau mudik. Ya. Pokoknya payah dah. Udah payah puasanya, badan kurus kering, bibir pecah, mata layu, ujung Ramadan berakhir nggak punya pahala. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa bisa begitu? Puasanya full kok, 1 bulan penuh kita sudah melaksanakan isyarat Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullah. Ternyata nggak ada nilainya. Nilainya ini nggak ada yang tahu nih. Cuman kita punya apa namanya? Standarnya, punya identifikasinya, punya menilainya, cara ada ukurannya. Ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, udah masyhur hadis ini apa? Kata beliau, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atsyu. Berapa banyak orang yang puasa 1 bulan penuh dia puasa, sampai kurus kering badannya, celong perutnya, ya celong, sedih pecah itu bibirnya. Nggak punya nilai dari puasanya. Kenapa? Hanya mendapatkan lapar dan dahaga karena melakukan mubitas, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini kita harus jaga, harus hati-hati. Supaya kalau kata orang Sunda mah jangan sampai capek gawe teka pake.
bekerja seharian nilainya nggak ada, kan capek. Ada orang lembur di PT sampai dari pagi sampai malam. Pas datang teh, kamu kerja? Iya. Lembur? Iya. Siapa yang nyuruh? Emang kan harusnya libur ya. Buat apa dewek-dewek? Nggak ada perintah lembur. Akhirnya nggak ada nilai. Nauzubillah ya min zalik. Apa yang menyebabkan batal pahala puasa kita? Yang puasa kita menurut syariat sah tapi nggak ada nilainya. Emang nggak ada kewajiban qadha di luar Ramadan. Ada sebuah keterangan yang ditulis Al-Alim Al-Fadil Al-Habib Zain bin Sumaid rahimahullah dalam kitabnya Fawaidul Muhtarah ila Salikil Akhirah atau ila Tariqil Akhirah. Ada sebuah keterangan khamsun yuftirna shaim. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Ada 5 nih. Apa yang pertama? Yang apabila ini perkara ini dikerjakan hilang pahala puasa kita. Yang pertama al-kadzibu, berdusta atau berbohong. Apa ini berbohong? Berbicara tidak sesuai fakta. Apalagi kalau bohongnya ini menyesatkan orang lain, menggiring orang lain kepada ketidakbaikan. Orang yang tadinya benar jalannya, Pak saya mau ke Taman Sari, sono Pak, Taman Sari mah ditunjukin ke arah Tambun. Udah ngebohong ongkoh bikin orang belangsak. Bohong yaitu berbicara tidak sesuai fakta. Termasuk di dalam bohong adalah menyebarkan berita bohong, berita hoak apa hoax. Di sini hoak apa hoax? Wih mantap. Kalau di sana di saya orang Sunda, hoak itu kalau berapa kali hoakan. Hoak, berita bohong. Oleh karenanya wanti-wanti kita kalau ada berita sampai ke kita, baik melalui medsos maupun langsung, diteliti dulu beritanya. Kalau artikel dari mana sumbernya, sekiranya kita bisa nanya, Bang ente dapat berita ini dari mana? Oh saya dari si Fulan. Tanya si Fulan dari mana? Terus, nah yang begitu dalam agama disebutnya tabayyun. Apa namanya? Tabayyun. Jadi kalau ada berita nggak jelas, apalagi di dalamnya adalah fitnah, ini hati-hati, nggak boleh. Kita yang menyebarkan berita itu, padahal kita mati bang nyebarin doang, petibang bahasanya, tetap kena dosa. Kita lagi puasa hilang amalan puasa kita. Al-kadzibu, bohong. Jadi orang yang berbohong sedang puasa maka bisa hilang pahala puasa. Ini bohong ini termasuk ke dalam dosa besar nih. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, kumpulan urutan dosa-dosa besar, menempatkan dusta ini pada urutan ke-30. Jadi ini masuk dosa besar. Bohong ini. Maka Nabi SAW suka mengingatkan kita tuh, hati-hati. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah engkau aku beritahukan tetap 3 dosa besar? Di antara 3 dosa besar itu yang pertama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu uququl walidain, berbuat durhaka kepada orang tua. Lalu yang ketiga itu adalah berdusta, berbicara palsu kata Nabi, alias berbohong. Ini urut dosa besar. Pantas orang yang berpuasa kalau dia berbohong hilang amal puasanya. Ini orang kalau berbohong sekali maka dia akan menutupi kebohongannya lagi dengan berbohong lagi. Maka ada orang yang berbohong itu jadi lalaban tuh, pagi-pagi udah ngebohong. Sahur sama apa lu? Sama jengkol, ya norak godong sama ikan ayam, padahal sama dia nggak petek. Begitu aja kayak bohong itu. Timbang pakai bercanda padahal, tapi itu sudah bohong. Puasa tuh memang nggak bikin menyesatkan orang tuh bang, hiburan, tapi kan tetap bohong itu. Itu bisa ngurangin bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Ada 3 bohong yang tidak direken bohong. Kita bohong tapi nggak dihitung bohong. Apa diantaranya? Yang 3 itu bohongnya suami untuk menyenangkan istri, atau bohongnya istri untuk menyenangkan suami. Niatnya itu, misalnya lagi puasa
bapaknya datang dari pasar bawa baju, beli dari pasar Setu, beli baju warnanya ngejreng banget pink, bawa, "Ma, ini saya beliin baju, keren gak ini?" "Oh keren ini Pak, mantap." Padahal orang resep ini orang resep. Nah itu istri berbohong tuh, tapi suami pengen seneng gitu. "Tapi Pak kalau boleh mah nanti ibu tuker." Nah gitu. Pertamanya bilang seneng, kalau langsung norak banget laki-laki beli yang beginian. Nah itu kan namanya jujur, tapi nyesek itu. Berbohong kita, padahal kita nggak seneng tuh, kan kita nggak seneng tuh sama baju yang dibawa sama suami kita tuh Bu, tapi kita berbohong. Berarti itu tidak termasuk bohong yang tadi membatalkan pahala puasa. Begitu juga suami, pas di ujung-ujung mau buka nih, mau buka begitu masuk berbuka puasa, istri nyuguhin sayur asam tuh. Begitu udah cobain, asinnya luar biasa kan. Banyak kan orang ngedengerin baik itu murotal apa lagu-lagu India kali. Kebanyakan garamnya rupanya. Pas begitu cobain, "Apa Pak? Kelihatannya melotot matanya." "Nggak enak Pak sayur asam." "Wah enak banget ini sayur asam. Ini di restoran kagak ada begini." Ya emang keasinan. Bohong tuh bapaknya tuh. Nah bohong seperti itu tidak membuat orang hilang pahala puasanya. Buat nyenengin kagak langsung pakai otak lah kalau bikin sayur asam. Gitu. Ini mah sayur asam begini disuguhin laki gitu. Ayam aja nggak bakalan doyan kan gitu kira-kira kalau di market. Nah itu kita tahan. Bohong seperti itu tidak disebut bohong. Lalu bohongnya kita untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Ada datang orang serem pakai jaket, kumisnya gede, sini lewat. "Tahu rumahnya Bapak Sulaiman nggak ya?" Gitu. Kita tahu padahal lu DKM kita. "Sulaiman yang mana Pak ya?" "Sulaiman ini yang fotonya ini tuh." "Wah ini mah nggak ada di sini Pak." "Padahal ada." Gitu kan. "Memang mau diapain Pak?" "Usah cemplungin kali Malang umpamanya." Oh ya umpama, wah ini orang mau jahat nih. "Kagak ada Pak namanya Sulaiman di sini mah. Leman ada." Umpamanya gini. Waduh. "Oh Sule." "Ya sama dah pokoknya. Sulaiman kagak ada Pak, Sule ada." Tapi bukan itu, bukan. Bohong untuk kita tuh. Bohongnya kita buat menyelamatkan jiwa seseorang diperbolehkan walaupun sedang puasa. Lalu bohongnya kita yang ketiga untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Si Fulan sama si Fulin lagi pada berdebat di WA ngomongin jumlah taraweh. Ya berdebat pengen masalah ntar buka sama apa. Itu kita damaikan, kita jadi juru damai, juru islah. Bohong, "Bang ada salam dari si Fulan, kangen katanya main teh, pengen ngerokok sebatang berdua kayak dulu di pos yang main remi." "Iya tak?" "Iya." Bohong padahal enggak itu. Nah bohong seperti itu diperbolehkan sedang puasa. Jadi yang pertama apa yang membuat batal pahala puasa kita? Al-kadzibu, berdusta. Yang kedua, al-ghibatu, ghibah. Apa itu ghibah? Membicarakan aib orang lain walaupun aibnya itu fakta. Umpamanya kita pernah satu waktu pergi kemana, ke kolam renang, berenang nih antar jamaah. Kita ngelihat ada teman pantat teman kita nih burik umpamanya. Ya dulu pernah berenang bareng sama mandi namanya. Diumumin musola, "Bapak-bapak pantat si Fulan burik." Umpamanya. Itu walaupun fakta memang burik, itu dosa. Lagi puasa ghibah maka hilang pahala puasanya walaupun fakta. Terus ada orang sekarang bulan puasa ini boro-boro kita mau ngobrol puasa nggak keluar pisan, nggak ngegibah sama orang-orang tetangga yang ketemu. "Saya mah di rumah aja di kamar." Iya lisannya nggak bicara nggak gibah tapi tangannya ngetik di WA bikin status, "Si Fulan di bang beli marangi 2 biji ge bangga buka." Lah gua aja sama ayam kampung boleh nyolong kagak bangga umpamanya. Lisannya diem, tangannya ngegibah orang, ngegunjing orang, sama dia juga ngegibah di status WhatsApp, di Facebook, di YouTube, bikin komentar segala macam, ngomongin orang lagi puasa, ngejek-jekan orang, gibah itu. Apa kata para ulama? Minha, bagian daripada maksiat tangan adalah katibu yuhramu nutqu bih, menuliskan perkara-perkara yang haram oleh mulut lalu dituliskan, diketik pakai tangan. Sama juga itu
ghibah. Maka walaupun mulutnya diam karena memang nggak kemana-mana, nggak ketemu orang, tapi tangannya bermain, termasuk juga itu ghibah. Maka kita kalau ngetik yang baik sama kayak kita berucap, udah idem aja idem. Ini sekali ngomong bikin resah orang, sekalinya komentar bikin gaduh. Nah, jadi apa baik di grup, makanya saya sering ingetin di grup pengajian di sana itu, Bapak ini lagi bulan puasa, tolong artikel-artikel yang sifatnya menggiring opini, mengadu domba jangan di-share baik, diperhatiin. Ini kita sedang berpuasa. Jadi yang kedua apa tadi? Ghibah. Membuka aib orang, apalagi tujuannya memang sengaja menjatuhkan martabat orang. Dosa itu bisa puasa kita. Maka stop. Maka saya sampaikan anugerah kita pemilu di bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Allah, bulan Sya'ban, bulan Nabi disambung dengan Ramadan, di mana kita harus mempuasakan mulut, pendengaran dan lisan, mata dan pendengaran kita dipuasain. Maka yang tadinya mau ngomong, mau ngomel, mau ngomongin orang gak jadi dah, karena kita sedang puasa. Bukan berarti ntar kita sambung lagi, kita ngomongin orang lagi habis Ramadan. Bukan, harapannya Ramadan kita latih, besok gak kepikiran lagi begitu. Jadi jangan sampai kita mengadu domba, si fulan dengan si fulan, si A dengan B berselisih, kita damaikan. Domba, si fulan dengan si fulan, si A dengan B berselisih, kita damaikan. Jadi juru damai, bukan juru kampanye, juru damai. Yang keempat, jadi yang pertama apa? Al-kadzibu wal ghibatu wan namimatu, 3. Yang keempat, wan nadhru bisyahwah, memandang dengan syahwat, baik kepada perkara yang haram, hatta kepada perkara yang halal sekalipun. Kalau itu membuat syahwat kita, birahi kita naik, maka bisa menghilangkan pahala puasa kita. Jalan-jalan ke depan, wah ngiatin bokong kambing. Ya kali kalau orang mah kambing pamannya dibedakin kapan kita berasa. Hatta kambing dibedakin kalau meningkatkan syahwat kita, bahaya itu. Apalagi ada bukan mahram kita, cakep dilihatin sampai kepikiran, nah itu bahaya, itu bisa membatalkan pahala puasa. Di rumah pun sama, walaupun halal dengan istri kita, yang membuat syahwat kita naik jangan disengajain. Coba mah tuh nggak boleh jima anu tuh saya mandangin gitu umpamanya nih, nggak boleh gitu ya, apalagi perkara yang haram. Maka diuji kita nih, mata, lisan kita, telinga kita. Maka kata Nabi, idza sumtum falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Jadi orang yang bersyukur di bulan Ramadan, di dalamnya itu hakikatnya itu adalah orang-orang yang betul-betul menggunakan lisannya, matanya, pendengarannya untuk kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini diberikan oleh Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami yang menjadikan kedua mata kamu? Kenapa pakai mandangin yang bukan harusnya dipandang? Wa lisanan wa syafatain. Aku juga yang menjadikan bibirmu, lisanmu dan kedua bibirmu. Kenapa pakai bohong? Kenapa pakai gibah? Kenapa pakai namimah? Tuh. Maka puasain kata Nabi itu. Orang yang melakukan itu menjadi hilang pahala puasanya. An-nadhru bisyahwah. Ini ujian. Nabtalihi sami'an basira, dalam ayat lain itu diuji kita dengan pandangan pendengaran. Asal udah ngelihat status, komen. Ngedenger apa ucapan perkataan, komen. Jadi dari mata, dari telinga. Lalu lisan, mata, telinga, lisan, mata, telinga, lisan, gitu terus. Tuh tangan berbuat, ngedukung, lisannya diam, sama. Ada orang emang kan bulan puasa ini Pak Ustadz adem banget, gerimis, hujan, saya di kamar aja ngebongkel. Iya, tapi di kamar nggak mandang di luar, nggak jalan-jalan ke pasar, nggak ke mall, nggak ngelihat bukan mahramnya, tapi kan megang HP. Pertama-tama punya ceramah UAS. Bapak UAS ada depan kita, Ustadz Abdul Somad ceramah, dengerin. Ganti lagi UAS, dibaca, didengerin. Terus makin lama gambarnya makin beda, terus berubah. Ya berubah gambarnya. Yang namanya licin-licin gitu.
Iya, kita nggak kemana-mana, nggak jalan-jalan, tapi kan di kamar kayak puas ngeliatin begituan. Sama itu juga an-nadhru bisyahwah, memandang dengan syahwat, ngebayangin. Memang gak ada yang tahu di dalam kamar, tapi percayalah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang terdetak, yang terdetik, bahkan ada semut kecil hitam berjalan di batu hitam di tengah malam gelap gulita, langkah-langkahnya Allah Maha mengetahui. Apalagi kita timbang main HP. Jadi yang keempat apa tadi? An-nadhru bisyahwah, memandang dengan syahwat, bisa menghilangkan pahala puasa. Yang kelima menurut hadis tadi dalam kitab Fawaidul Muhtarah adalah al-yaminul kadzibah, bersumpah palsu. Sumpah dengan bahasa Arab kalimatnya pertama wallahi, lalu ada lagi billahi, ada lagi tallahi. Semua itu artinya demi Allah. Demi Allah nanti malam nih kita mau makan ikan bakar di musola. Padahal kagak. Bersumpah pakai nama Allah, bahkan ada yang menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beritanya palsu, bohong. Sedang puasa tuh hilang amal puasa. Nauzubillahi min zalik. Maka hati-hati. Ada orang yang kalau nggak pakai demi Allah teh ngomong nggak nyaman, kayak nggak gurih gitu. Bumbunya demi Allah. Demi Allah, bahaya itu. Jangan sedemi Allahnya. Jadi itu digunakan untuk betul-betul persaksian yang bisa membawa kemaslahatan kepada umat, kepada masyarakat, kepada orang-orang di sekitar kita, baru diperlukan. Jadi kita harus jujur, senantiasa jujur, jangan bohong. Juga jangan keseringan bersumpah, apa-apa bersumpah. Karena kalau orang sudah dipercaya benar, dipercaya jujur, insya Allah orang juga percaya. Maka ada dalam ilmu fikih itu, kalau ada seorang yang mau bersaksi, umpamanya ada yang bersaksi mengenai melihat hilal tuh, kan dibutuhkan adalah adli riwayatin, orang yang adil riwayatnya, orang yang thiqah, orang yang betul terpercaya. Di antara cirinya orang terpercaya itu kita bisa tanya untuk mencari kebenaran dia terpercaya itu, nanya sama sama istrinya. Oh jadi banyak tuh, sama istrinya, Bu, ya suami saya mah orang benar, orang jujur, minimal istrinya bisa bersaksi. Itu cukup seperti itu. Jadi ada 5 tadi tuh. Pertama al-kadzibu, al-ghibatu, an-namimah, an-nadhru bisyahwah, al-yamin kadzibah. Para ulama menambahkan lagi di luar daripada hadis tadi, apa sifat riya? Yaitu ingin dipandang baik oleh orang lain atau merasa diri, ujub riya. Kalau riya ingin dinilai orang lain, ujub itu merasa diri paling hebat. Puasa saya mau udah paling top dah. Orang-orang sahur jam mepet, saya mau udah sahur dari jam 2. Orang-orang tadarus bang baru setengah lembar, saya udah 30 juz. Quran orang masih cemen nih, bacaan saya dengerin. Wah puasa saya orang-orang sebulan 30, saya mah 34 hari puasa saya. Umpamanya orang yang riya bisa menghilangkan pahala puasa. Jadi harus tetap kita mukhlisin lahuddin. Diniatkan kita itu maka lillahi ta'ala, dilatih lisan kita. Agar lisan ini ngucapin lillahi ta'ala, lita'awana, agar bisa menolong, membantu hati kita. Bagian akhir yang bisa mengurangi pahala puasa adalah makan minum dalam sahur dan buka dengan makanan minuman yang diperoleh dengan cara yang haram, yang tidak baik. Beli lontong halal apa orang kira-kira? Halal lah lontong mah, beras sama apa dalam itu kentang ya. Itu kan zat-zat yang halal. Tapi bisa nggak boleh dimakan. Beli lontong, nyari ini tukang lontong sore-sore jam 4, nyariin yang nenek-nenek rada budegan, yang ada siuran matanya. Berapa nek lontong 1? Goceng bang. Mahal amat nek. Iya bang, beras mahal sekarang 15.000. Yaudah nek beli 2, nenek meleng, masukin 3. Belinya 2, masukin ke plastik, 3. Yang 2 halal tuh lontong tuh, yang 1 haram. Bawa pulang sama kita ke rumah buat buka sama istri sama anak, dimakan tuh. Yang 2 mah yang halal nggak apa-apa tuh. Yang 1 tuh yang tadi nenek-nenek yang siwar itu meleng tuh, kita masukin. Kalau di kita namanya darmaji itu, dahar 5 ngaku hiji, makan 5 lah bayarnya 4. Darmaji itu. Yang 2 enak dimakan tuh,
Udah lontongnya emang halal, cara mendapatkannya yang satu ini. Lontongnya halal, cara mendapatkannya nggak halal. Dimakan tuh pas sahur atau buka, maka akan membuat pahala puasa kita berkurang, kesononya bakalan hilang. Kemudian orang-orang yang memakan perkara yang seperti itu ama ibadah males, awang. Ayo ini udah mau komat ini, udah ngapa saya mentar aja. Ayolah ini tasin kur, ini udah ngapa saya mah ini kerja ini kita masuk jam 8, padahal baru jam 5 subuh. Menjauh. Macet di jalan, pukul karena lagi jalan lagi kosong. Awang males beribadah. Kenapa? Bisa jadi salah satunya gara-gara kita mendapatkan makanan, minuman yang cara mendapatkannya tidak baik. Nah, Bapak hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan mufatirat, kita perhatikan mubitos agar ibadah kita, puasa kita terutama full 1 bulan, baik sah puasanya maupun terselamatkan amalan pahala puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali yang disampaikan di subuh hari ini. Mohon maaf kebanyakan ngomong, lama-lama aus ini. Biasanya kita ngopi di situ, karena kan lagi enggak, jadi dikit aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ya ma'bud ya maulana karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح الباب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا بلا تعب ولا مشقة. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد بالأم والآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه.